Hey ho Pop Gengs! X-Men udah balik ke Marvel sejak Disney mengakuisisi Fox, dan itu artinya salah satu franchise superhero dari era lama udah berakhir, karena reboot udah berlangsung di sana-sini. Sejak X-Men pertama keluar di tahun 2000, gak ada yang pernah ngebayangin kalau adaptasi komik sampingan dari Marvel ini bakal nyampe di umur kepala 2. Ya, meskipun para pemeran dari saga pembuka udah hampir semuanya dihilangin dalam versi rebootnya. Termasuk Hugh Jackman yang mengakhiri perannya sebagai Wolverine dalam film Logan di tahun 2017 lalu. Karena itu kayaknya asik kali ya kalau kita nostalgia beberapa menit soal para pemeran X-Men di saga awal di tahun 2000. Selamat datang di Mesin Waktu Film Populer. Untuk daftar awal, mari kita mulai dari salah satu antagonis paling cemen dulu. Karakter Sabretooth, yang sebenarnya selain muncul di saga X-Men pertama, doi juga muncul lagi di X-Men Origins Wolverine. Cuman penggambaran karakternya jadi beda banget nih. Kalau di saga terbaru, karakter Sabretooth ini dijelasin sebagai saudaranya Wolverine. Di film pendahulunya, Sabretooth sebenarnya cuma mutan agresif dengan kecerdasan yang rendah. Nah, pemerannya Tyler Mann, mantan pegulat profesional yang usianya masih 34 tahun pas saga pertama X-Men tayang. Dan setelah X-Men, doi sempat ngambil peran sebagai Michael Myers dalam film Halloween Rob Zombie. Ama muncul dalam film komedi Playing with Fire bareng John Cena. Sekarang umur Mas Tyler udah masuk 54 tahun. Udah kepala 5 ya. Tapi, badannya masih atletis cuy. Mungkin karena doi emang hobi gerak ya, makanya tetap kejaga gitu. Masuk ke karakter selanjutnya yang di trilogi saga awal sih harusnya jadi sentral cerita. Cuman ketutup sama karakter Wolverine. Ada yang bisa nebak siapa? Kalian semua salah. Karena jawabannya adalah Rogue, bukan Jen. Mutan muda yang diperanin sama Anna Paquin ini pusat cerita yang sebenarnya. Soalnya karakter Rogue ini jadi rebutan antara geng X-Men dan Antek Magneto di film pertama. Waktu saga ini tayang sih umur Mbak Anna masih 18 tahun ya. Tapi pas tampil lagi di X-Men Days of Future Past dan ngambil peran penting, khususnya dalam versi Rogue Cut, umurnya udah ibu-ibu, 34 tahun. Itu 6 tahun yang lalu. Sekarang artinya udah masuk kepala 4 ya. Tapi masih aja seksi dan kenceng loh. Terus kualitas aktingnya juga gak menurun, soalnya sempat ambil peran utama kan di serial HBO True Blood sebagai Sookie Stackhouse. Ama sempat adu akting bareng beberapa aktor senior kayak Robert De Niro sama Al Pacino di biopik arahan Martin Scorsese, The Irishman. Cuman, aku sih lebih penasaran nih sama karakter Mystique, yang dalam saga terbaru diperanin sama Mbak Jennifer Lawrence. Nah, kalau di saga awal, nama pemerannya Rebecca Romijn. Doi adalah mantan model yang waktu itu umurnya masih 28 tahun. Dan begitu film X-Men selesai, udah gak pernah muncul lagi di film box office. Box office. Pas aku cari tahu nih, ternyata Doi emang lagi sibuk jadi voice actress di beberapa seri animasi. Kayak The Death of Superman, Reign of the Superman, sama Batman Hush. Terus Mbak Rebecca ini ternyata sibuk juga di TV. Pernah ngambil peran sebagai number 1 di Star Trek Discovery, sama pemeran utama di The Librarians. Sekarang umurnya udah 48 tahun. Tapi penampilannya dari zaman model masih aja stylish sih. Oh ya, kayaknya kita harus bahas soal Ray Park juga deh, pemeran Todd. Salah satu Antek Magneto dalam X-Men saga pertama yang waktu itu umurnya masih 26 tahun. Terus gak pernah muncul lagi di film X-Men yang lain. Habis ngilang gitu, taunya doi muncul di Star Wars Episode 1, The Phantom Menace, sebagai Darth Maul, sama di film G.I. Joe sebagai Snake Eyes. Bang Ray juga ngulang perannya sebagai Darth Maul untuk musim terakhir di Star Wars, The Clone Wars. Itu jadi penampilan terakhirnya di layar lebar sih. Itu masih tahun lalu pas umurnya udah 45 tahun. Oke, kita balik lagi ke karakter utama. Di daftar selanjutnya ada James Marsden, pemeran Cyclops, yang menurut para fans udah ngelakuin kesalahan dalam trilogi X-Men asli. Soalnya dalam Marvel Comics, Cyclops ini kan karakter terpenting dari semua mutan dalam tim. Cuman pas di X-Men The Last Stand, doi malah dimatiin di luar layar.
Dan spekulasi penggemar sih katanya karena Doi pergi buat perannya di Superman Returns. Iya bener sih, tapi kan cuma jadi karakter pendukung. Masa segoblok itu sih Mas James ninggalin peran karakter penting buat meranin karakter yang gak terlalu penting. Tapi kalau emang bener, ya udahlah. Waktu di saga pertama aja umurnya masih 27-an tahun. Masih muda kayak aku sekarang. Jadi masih gampang bikin kesalahan, wajar lah. Lagian Doi akhirnya balik lagi kok jadi cameo di Days of Future Past. Dan di luar X-Men, karirnya juga gak redup-redup amat gengs. Malah sempat main di film garapan Quentin Tarantino. Lalu Once Upon a Time in Hollywood, ama jadi salah satu karakter utama dari serial HBO Westworld. Ya wajar sih, soalnya di umur 47 tahunan kayak sekarang, tampangnya emang masih menjual. Baik, kita masuk ke daftar selanjutnya. Ada Halle Berry yang waktu umurnya 34 tahun di tahun 2000 meranin karakter ikonik yaitu Storm, salah satu member kunci geng X-Men dalam film pertama. Terus, sempat muncul di X-Men Days of Future Past tahun 2014 lalu dan sempat main juga di Kingsman, The Golden Circle pada tahun 2017 sama John Wick bab 3, Parabellum di tahun 2019. Waktu umurnya masih 52 tahun. Dan kita masuk ke daftar selanjutnya, kita bakal ngomongin pemeran Jen dalam 3 film X-Men awal waktu usianya masih 36 tahun. Dia adalah Famke Janssen yang setelah reboot masih dapat kesempatan buat tampil lagi sebagai cameo di akhir Days of Future Past buat ngapus film Phoenix Saga pertama dari timeline. Terus di tahun sampai usianya udah 56 tahun, Doi udah nggak pernah lagi main di film yang selevel sama X-Men. Terakhir Doi tampil di layar ya tahun 2019 lalu deh, waktu main di film The Poison Rose arahan Morgan Freeman dan John Travolta, ama di serial Netflix When They See Us. Nasibnya beda jauh nih sama pemeran Magneto Ian McKellen yang justru ambil peran antagonis satu ini pas ulang tahunnya yang ke-60. Terus di tahun selanjutnya meranin salah satu karakter fantasi paling ikonik. Yes, Gandalf the White di The Lord of the Rings, The Fellowship of Rings. Sekarang umurnya udah 82 tahun, tapi Doi masih aktif di Hollywood. Tahun 2019 kemarin, McKellen ini sempat ambil peran di film thriller The Good Liar, sama tampil di film adaptasi dari sandiwara panggung Cats. Nah, karir Opa McKellen ini sepertinya cuma bisa disaingin sama Opa Patrick Stewart yang waktu meranin Profesor X pertama kali, umurnya tuh gak jauh beda sama Opa McKellen. Terus di waktu bersamaan Doi juga ambil bagian dari waralaba science fiction paling dicintai dalam sejarah, Star Trek. Bahkan nih setelah umurnya 80 tahun, kita semua ingatnya kalau Doi ini Profesor Xavier. Ya meskipun perannya di film Logan, sekaligus jadi penampilan terakhirnya sebagai karakter paling ikonik di X-Men. Yap, barengan sama keluarga Hugh Jackman dari saga ini, om-om yang udah jadi Wolverine sejak umur 32 tahun, dan setelah itu selalu tampil di hampir setiap film X-Men, termasuk di saga Dark Phoenix tahun 2019 lalu, sama di film Deadpool saga pertama, meskipun cuma jadi referensi. Tapi penampilannya paling unik ya di Deadpool tuh, pas adegan post credit. Terus gimana ya karir Om Hugh Jackman setelah X-Men? Ya di umurnya yang udah 52 tahun, Doi tetap sibuk di Hollywood. Dan yang teranyar pas dirinya ngisi suara utama dalam film animasi Missing Link, sama jadi mantan kandidat presiden Gary Hart di The Front Runner. Yap, itu dia perjalanan time travel kita bolak-balik tahun 2000 sampai 2021 buat ngintip perubahan para pemeran X-Men saga awal. Kamu yang udah tuaan, kakak-kakak, harusnya seneng sih, soalnya sekalian nostalgia kan. Tapi yang masih muda kayak kita-kita ini gimana? Jadi ada niat buat nonton filmnya nggak setelah ikut jalan-jalan bareng kita?